Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang uji dua populasi berpasangan, yaitu pada mata kuliah statistik pendidikan. Sebelum kita mulai, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah makan siang belum? Sudah. Oh, kelihatannya kok wajahnya masih kurang nih. Kelihatannya belum makan siang ini. Oke. Oh ya, maaf, sebelum kita mulai perkuliahannya, kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Baik. Sebelum kita mulai, karena tadi sekilas ada yang sedikit ngantuk, coba berdiri semua. Biar nggak ngantuk, biar wajahnya bisa di fresh semua. Oke. Sebentar aja, olahraga sedikit. Biasanya kalau jam-jam agak siang itu mahasiswa akan ya sedikit mengantuk ya. Apalagi kalau mata kuliahnya statistik. Wah, angka-angka tambah, sudah tambah ngantuk, tambah lapar, akhirnya keluar kelas. Baik, ikut saya. Angkat tangan atas, ambil nafas. Tahan. Lepaskan sambil teriak. Hah? Oke, ulangi lagi. Lepaskan. Oke, satu lagi terakhir. Lepaskan. Oke, silakan duduk. Terima kasih semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini biar nggak ngantuk saja. Biasanya ya mahasiswa itu pertama kalau sudah masuk kelas ngantuk ya, selanjutnya pasti akan ngantuk. Baik, sebelum kita mengacu pada mata pelajaran yaitu statistik, khususnya di bab uji perbandingan dua populasi, di sini kita review dulu bab pada minggu yang kemarin. Jadi pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang ada dua, yaitu distribusi normal dan statistik parametrik dan statistika non parametrik. Jadi dalam ketika Anda belajar statistika, yang pertama Anda pasti akan bekerja dengan distribusi data. Jadi data itu akan selalu memiliki polanya. Kalau dikatakan dalam statistika adalah distribusi data normal. Normal itu apa? Wajar, tidak aneh-aneh. Ya, seperti saya contohkan kemarin pada pertemuan sebelumnya, misalnya tentang IPK mahasiswa. Normalnya itu IPK mahasiswa sekitar berapa? 3,4, 3,5. Ada tidak yang mendekati 4? Pasti ada, cuma proporsinya semakin kecil. Yang IPK-nya di bawah 3 pasti ada, tetapi proporsinya juga semakin kecil. Itulah yang dinamakan distribusi normal, distribusi yang sesuai dengan kondisi di alam. Distribusi normal ini yang akan mendasari apakah pemilihan statistika yang kita gunakan adalah statistik parametrik ataupun statistika non parametrik. Jadi pada perkuliahan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada dua jenis uji statistik, yaitu statistika parametrik dan statistika non parametrik. Kalau statistika parametrik, kita kembali ke datanya berskala interval rasio dan distribusi data normal. Kalau statistika non parametrik, distribusi data tidak normal atau skala datanya berskala nominal atau ordinal. Jadi ini adalah konsep dasar di Anda belajar statistik. Bisa dipahami? Ya, sudah ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari materi yang kemarin. Karena ketika Anda nanti masuk ke bab selanjutnya, Anda harus paham dulu klasifikasi analisis statistika. Bagaimana mengklasifikasikannya? Yang pertama dari distribusi datanya ini normal atau tidak. Dan yang kedua, apakah statistika yang kita gunakan masuk dalam parametrik atau non parametrik?
Kalau tidak ada pertanyaan, nanti juga masih bisa dibaca-baca lagi. Kita masuk ke materi uji perbandingan dua populasi yang saling berpasangan. Pasti Anda tahu perbandingan itu apa intinya? Membandingkan. Terus ada istilah dua populasi yang saling berpasangan. Mungkin sudah ada yang tahu dua populasi yang berpasangan seperti apa? Ada yang bisa memberi ilustrasi berpasangan? Ada? Oke. Saya jelaskan dulu. Jadi kalau dua pasti apa? Saya bukan ngambil uang ya ini. Kalau ngambil itu persepsinya itu. Jadi ini saya punya misalnya. Ini adalah orang pertama, saya tempel. Mahasiswa aja ya. Mahasiswa 1. Mahasiswa kedua. Terus mahasiswa 3, mahasiswa ke 4, mahasiswa ke 5. Di sini saya ingin menguji cobakan suatu metode pembelajaran terhadap nilai mahasiswa. Jadi misalnya ke bab A, sebelum saya beri metode pembelajaran yang khusus itu, saya ukur dulu nilainya, nilai sebelum. Misalnya 90, terus ada yang 60, 40, 30, 50. Setelah saya beri metode pembelajaran dengan metode tertentu atau dengan metode animasi, saya ikut nilai sesudahnya. Jadi ini menjadi 100, 80, jadi 70, 80, 80. Jadi yang dimaksud dengan dua populasi yang berpasangan seperti ini. Jadi nilai sebelum dan sesudah ini berasal dari orang sama enggak? Ya. Jadi dikatakan dua populasi apabila dua nilai itu berasal dari satu subjek atau satu mahasiswa yang sama. Atau misalnya kalau di syariah tentang hukum, Anda memberi edukasi hukum terhadap suatu masyarakat. Sebelum Anda beri edukasi kan Anda ukur dulu pengetahuannya. Misalnya ada orang 1, orang 2, orang 3, atau Pak Warno, Pak Tono, Pak Budi, Bu Indah, Bu Sri. Sebelum Anda beri edukasi, Anda ukur dulu pengetahuan tentang hukumnya, misalnya tentang hukum keluarga. Setelah Anda beri edukasi, Anda ukur lagi tingkat pengetahuannya. Anda bandingkan sebelum dan sesudah. Itulah yang dinamakan dua populasi yang berpasangan. Jadi ada dua kelompok nilai yang berasal dari satu subjek yang sama. Apakah hanya terbatas pada dua populasi? Tidak. Nanti Anda bisa misalnya sebelum edukasi berapa, setelah edukasi berapa, 3 bulan lagi berapa, itu juga boleh. Jadi semakin panjang juga tidak masalah. Intinya dalam populasi yang berpasangan, seluruh nilai ini berasal dari satu subjek yang sama. Kalau yang dibandingkan sebelum dan sesudah itu menggunakan dua populasi karena hanya ada dua kelompok nilai. Bisa dibayangkan? Berarti bisa dong statistik diterapkan di syariah? Bisa nggak? Kalau saya beri ilustrasi kayak tadi, Anda memberi misalnya ingin memberi edukasi terhadap masyarakat tentang hukum warga Islam. Untuk mengukur kesuksesan dari edukasi Anda itu seperti apa? Pretest, post-test, sebelum dan sesudah. Berarti kan diuji secara statistik. Bisa kan? Nah, jadi seperti itu fungsi analisis statistik. Contohnya kalau di bidang syariah seperti itu. Baik, sampai dari konsep ini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, hal ini ilustrasinya, yaitu uji statistika untuk membandingkan nilai dari dua populasi yang saling berhubungan seperti ini. Jadi nilainya berasal dari subjek yang sama. Jadi ini seperti ada apa?
tadi masyarakat atau siswa diukur ke satu sebelum, setelah itu diukur yang kedua sesudahnya, atau nanti diukur ketiga, keempat, tidak masalah. Itu adalah konsep data atau populasi yang saling berpasangan. Bisa membayangkan? Mudah kan? Jadi secara konsep itu statistik sangat mudah. Perhitungannya gimana Pak? Harus pakai kalkulator? Tidak. Bisa menggunakan software komputer. Atau sekarang yang lagi in bisa menggunakan apa? Yang lagi booming, ChatGPT. Pernah dengar? OpenAI ChatGPT. Jadi kayak chatbot, dia bisa mengerjakan pekerjaan manusia. Kalau sekarang yang lagi in, tapi kita tidak bicara itu, ya itu yang lagi in. Tapi dalam pengerjaan dalam uji statistik ini kita akan sangat dibantu dengan beberapa software statistik seperti SPSS atau tadi Excel juga bisa. Kalau Excel harus pakai script sedikit, tapi kalau SPSS Anda tinggal. Baik, dari konsepnya ini dulu. Mungkin ada yang diterangkan tentang dua populasi yang saling berpasangan. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas ini kita lanjutkan selanjutnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke. Dalam dua populasi yang saling berpasangan ada uji statistik yang digunakan, ada dua. Dalam konteks parametrik menggunakan PRT test, yaitu jika data berskala interval atau rasio dan distribusi data normal. Seringkali ketika kita memiliki data penelitian, yang jadi masalah itu adalah datanya ini. Kadang bisa berdistribusi normal, kadang tidak. Kalau tidak, kita bisa menggunakan pendekatan non parametrik, yaitu menggunakan uji Wilcoxon. Bagaimana menggunakannya atau pada kondisi apa? Yang pertama, skala data interval rasio, tetapi distribusi data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, data berskala ordinal. Jadi ini guide-nya atau petunjuknya kapan kita menggunakan uji T-Peret atau uji Wilcoxon. Seperti tadi, Anda ingin mengukur apakah edukasi yang Anda berikan itu efektif atau tidak. Jadi kalau menjawab itu tidak boleh Anda hanya berbicara hanya rata-rata. Karena data yang Anda gunakan adalah data sampel. Kalau data sampel, untuk mengambil kesimpulan harus menggunakan uji statistik yang ada hipotesisnya. Tidak boleh menggunakan hanya rata-rata. Rata-rata berbeda itu belum tentu membuktikan bahwa dua kelompok itu memiliki perbedaan nilai secara statistik. Paham? Jadi misalnya secara rata-rata sebelum dan sudah itu naik. Tapi kalau dijawab secara uji statistik hipotesis bisa jadi itu sama. Karena apa? Anda lihat 90, 60, 40, 30, 50. Ini kan bervariasi. Nah, rata-rata tidak bisa menjelaskan variasi. Rata-rata hanya bisa menjawab pemusatan datanya. Nah, ketika Anda menggunakan uji hipotesis seperti uji T-Peret, maka variasi datanya itu juga dipertimbangkan dalam mengambil suatu kesimpulan. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita ke studi kasus? Baik, ini studi kasusnya. Oke. Misalnya suatu penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh metode pembelajaran dengan metode A terhadap nilai siswa. Eksperimen dilakukan dengan mengukur nilai siswa sebelum dan sudah diberi metode pembelajaran tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah metode pembelajaran tersebut mampu meningkatkan nilai siswa? Ini datanya. Jadi kalau dianalogikan di syariah kayak tadi, sebelum dan sesudah. Benar tidak edukasi itu bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang misalnya hukum keluarga Islam? Atau ada lagi misalnya yang sekarang ini edukasi terhadap masyarakat tentang misalnya surat berharga syariah negara, SBSN, suku retail, suku tabungan, suku wakaf, kan sebenarnya banyak itu. Mungkin Anda bisa memberi edukasi tentang hukum secara syariahnya, misalnya ketika warga masyarakat memiliki surat-surat berharga seperti itu.
Baik, ini adalah datanya. Sekarang Anda saya tugaskan untuk mencoba mengerjakan kasus ini menggunakan software SPSS. Sekarang coba dibagi menjadi dua kelompok. Ini agak ke sini. Atasnya ini aja. Nah, sini. Terus yang ini agak ke sana. Jadi Anda berdiskusi, berkelompok gitu. Berkelompok. Oke. Silakan didiskusikan. Akan saya beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan ini menggunakan perangkat laptop yang ada. Ya, Anda bisa men-searching di Google tentang langkah-langkahnya. Oke, baik, silakan berdiskusi selama 20 menit. Sekarang kelompok 1 siapa yang maju? Mau menjelaskan? Oke, saya random. Banyak pojok. Nah, jadi kalau di kelas ini jangan maju di pojok atau belakang. Di depan aja. Aman biasanya. Tengah itu sangat riskan. Yes. Oke, dari hasil ini gimana? Anda coba jelaskan. Oke, bagus sekali. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang dari kelompok yang kedua, silakan. Baik, coba dijelaskan hasilnya. Hasilnya mahasiswa mampu meningkatkan nilai dengan menggunakan. Oke, sudah lumayan bagus ini. Oke, silakan kembali. Baik, tadi dari dua kelompok sudah cukup mendekati sempurna. Jadi dari kasus ini sudah dijelaskan juga bahwa langkah pertama dalam menjawab suatu hipotesis atau hasil statistik seperti saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, hipotesis dulu dan apa menentukan. Setelah itu hitung nilai statistik. Nah, di sini menggunakan software itu dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Dari kasus tadi, jadi sebenarnya dari kelompok pertama apa hipotesisnya dari kasus tadi? Yaitu adalah nilai sesudah pemberian metode pendataan lebih baik dibandingkan dengan sebelum diberi metode. Jadi intinya sesudah diberi metode A, nilai siswa itu cenderung menurun. Dan jangan lupa ketika merancang suatu hipotesis ini, Anda harus punya kajian misalnya pekerjaan animasi misalkan menjelaskan bahwa seperti edukasi terhadap hukum keluarga Islam di masyarakatnya. Itu kan pasti ada teorinya bahwa dengan memberi edukasi tingkat pemahaman dari masyarakat itu akan semakin meningkat. Itulah yang ingin Anda buktikan dengan apa? Dengan data statistik. Jadi intinya di data statistik itu mengklarifikasi antara data dengan dugaan itu benar atau tidak atau salah. Jadi antara data dengan dugaan itu match atau tidak. Apakah harus selalu terbukti Pak? Dugaan bisa tidak selalu bisa jadi hipotesis ini tidak terbukti. Misalnya, ternyata setelah diberi metode pembandingan nilainya sama saja dengan tidak boleh. Nah, ini formulanya menggunakan uji PPRS. Kenapa? Karena ada kuncinya sebelum dan sesudah. Jadi
Nah, ini outputnya tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok yang kedua, harus memenuhi asumsi normalitas dulu. Terus ini langkah uji T-parent-nya. Ini membaca final outputnya menggunakan software SPSS. Jadi dengan hanya membandingkan atau melihat ini nilai signifikansi ini, nilai ini Anda bandingkan dengan nilai alfa 0,02. Jadi dengan melihat ini kita akan sudah tahu karena nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alfa, maka tolak H0. Artinya apa? Terbukti bahwa nilai sesudah pemberian metode itu lebih baik dibandingkan dengan sebelum diberi metode pembelajaran. Jadi itulah fungsinya uji T-parent. Jadi membandingkan antara dua kelompok yang saling berpasangan. Kalau dalam eksperimen, baik itu di pendidikan ataupun mungkin di sosial, itu biasanya ada istilah sebelum dan sesudah. Baik, sampai sini. Apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin klarifikasi? Oh, dengan ilmu tidak, Pak? Kalau tidak ada, jadi intinya pada pertemuan ini kita tadi sudah membahas yang pertama adalah uji dua populasi yang saling berpasangan. Jadi konsep populasi yang berpasangan, yaitu yang pertama yang harus dipahami adalah semua informasi ini berasal dari satu subjek yang sama. Jadi kalau ada mahasiswa diukur selama beberapa kali waktu, itu merupakan populasi yang saling berpasangan. Misalnya Anda IPK semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu adalah merupakan populasi yang berpasangan. Kenapa? Karena semua informasinya itu berasal dari satu responden atau satu subjek yang sama. Yang kedua, intinya pada mata pelajaran pertemuan hari ini adalah tentang uji statistik untuk menguji hipotesis untuk kasus dua populasi yang saling berpasangan. Yaitu kita bisa menggunakan uji T-parent untuk statistik parametrik. Untuk statistika non parametrik kita bisa menggunakan uji Wilcoxon. Dan yang ketiga, kita tadi juga sudah membahas tentang langkah-langkah menggunakan software SPSS dan cara membaca outputnya. Jadi kalau pada perkuliahan saya itu tidak penting Anda menghitung manual rumus. Kenapa? Sudah nggak zamannya lagi. Ada software, tinggal klik keluar, baca hasilnya. Itu yang paling penting. Karena apa? Anda mengolah data statistik, datanya ribuan, tidak akan mungkin pakai kalkulator, pasti pakai software. Baik, itu adalah yang kita review hari ini. Jadi ada 3 poin utama tadi. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang lanjutannya, yaitu uji dua populasi yang saling bebas. Nah, untuk tugas akan saya share nanti suatu kasus juga. Anda kerjakan di rumah, minggu depan akan saya bahas dan akan saya nilai sebagai tugas terstrukturnya. Nanti untuk tugas tidak terstruktur, silakan Anda mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan uji T-parent. Silakan di sosial, di pendidikan Anda bisa mencari di berbagai bidang. Tapi saya tekankan di bidang sosial atau di bidang pendidikan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.